Seorang pria telah terbaring di salah satu rumah sakit di Tokyo selama bertahun-tahun. Selama 3 tahun, ia dirantai di ranjang itu. Tubuhnya benar-benar tak bergerak, hanya pikirannya yang masih berfungsi. Ia tidak bisa menangis, tertawa, atau mengeluarkan suara, hanya bisa berpikir tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Namanya Su Xianbai, dan satu-satunya hiburannya adalah televisi yang tergantung di dinding, yang hanya menayangkan pertandingan olahraga membosankan. Orang-orang sering datang ke kamarnya, termasuk ibunya yang kerap menitikkan air mata, melihat putranya yang sekarat. Malam itu, dokter menyampaikan kabar yang mengecewakan. Penyakitnya berkembang sangat cepat, dan napas Su Xianbai bisa berhenti kapan saja. Su Xianbai sangat takut akan kematian, namun ia telah berdamai dengan nasibnya, dan siap menerimanya. Perangkat pemantau kesehatannya mengeluarkan bunyi panjang, yang menandakan pasien telah berhenti bernapas. Pandangannya berubah menjadi kegelapan. Ia menyadari bahwa waktunya telah tiba, tetapi tiba-tiba, ia mendengar suara mempesona, yang memerintahkannya untuk segera bangun. Di hadapannya, berdiri seorang gadis dengan kecantikan luar biasa. Rambutnya tebal dan berkilau seperti matahari, tubuhnya sempurna. Su Xianbai mengusap matanya, bingung, dan kaget, ketika mendapati dirinya bisa menggerakkan lengan, padahal penyakitnya sebelumnya, membuatnya lumpuh total. Gadis itu memanggilnya, "Tuan," membuatnya semakin terkejut. Ia memperkenalkan diri sebagai Zhao Ping'er, pengawal pribadinya. Su Xianbai kebingungan dan merasa canggung, apalagi gadis itu duduk di atasnya dengan pakaian terbuka. Su Xianbai berkata setengah bercanda, bahwa ia sudah 18 tahun, dan Zhao Ping'er begitu cantik, sehingga ia bisa saja terangsang, dan seketika, teriakan kagetnya bergema di hutan. Ia terkejut, karena Su Xianbai mengalami ereksi, disertai rasa sakit hebat di bawah sana. Semua ini seperti mimpi aneh. Ia seharusnya mati, tetapi kini berada di tempat asing. Dan penyakit yang menyiksanya selama bertahun-tahun, lenyap begitu saja. Zhao Ping'er heran melihat reaksinya, lalu bertanya apakah ia baik-baik saja. Su Xianbai menjawab bahwa ia baik, lalu penasaran mengapa ia dipanggil Tuan. Zhao Ping'er menjelaskan secara singkat, bahwa Su Xianbai adalah pewaris Protos, terpilih oleh Tuan Surgawi bernama Longming. Protos adalah satu-satunya tempat yang masih dihuni manusia. Rajanya adalah dari umat manusia. Su Xianbai menanggapinya dengan skeptis, mengatakan bahwa mustahil Longming mereinkarnasikannya dari dunia lain. Itu tidak ilmiah dan terdengar seperti omong kosong. Tiba-tiba Zhao Ping'er menggigit jarinya hingga berdarah, lalu berkata, bahwa jika Tuan tidak percaya, ia akan memberinya bukti. Bau darahnya akan menarik para predator di daerah ini, dan ketika Su Xianbai melihatnya, ia akan mengerti. Tiba-tiba terdengar raungan ribuan jiwa, mirip kawanan manusia. Langkah-langkah cepat mendekat dari belakang. Su Xianbai menoleh dan melihat pemandangan mengerikan. Gerombolan zombie yang tertarik oleh bau darah. Zhao Ping'er berkata, bahwa inilah predator yang kini memenuhi hampir seluruh bumi. Wajahnya menunjukkan tekad, saat ia menambahkan, bahwa makhluk pucat itu, telah mengubah dunia menjadi neraka. Su Xianbai mulai mempercayai ucapannya. Ia berdiri di depan Zhao Ping'er memintanya pergi. Ia akan menghadapi mereka, karena akhirnya ia bisa menggerakkan ototnya. Waktunya pemanasan, setelah bertahun-tahun tak bergerak. Zhao Ping'er bertanya, apakah ia tidak takut, mengingat jumlah zombie itu banyak sekali. Su Xianbai menjawab, bahwa tentu ia takut, tetapi ia lebih takut, melihat Zhao Ping'er mati di tangan mereka. Zhao Ping'er tersenyum mendengar itu, lalu melesat ke langit, bergumam, bahwa Tuan Longming memilih pewaris yang layak. Su Xianbai kembali menatap zombie-zombie itu. Tak ada lagi mengingatkannya pada manusia, hanya naluri binatang untuk melahap daging segar. Keberaniannya goyah, ia berpikir lebih baik lari saja,
karena mayat biasanya bergerak lambat. Namun ternyata, mereka cukup gesit dan terlihat lapar, seolah memberi mereka kekuatan. Mendadak semuanya lenyap, dan Susianbai mendengar suara ilahi di dalam dirinya, berkata bahwa ia telah menunjukkan keberaniannya, dan harus berhenti takut. Susianbai terkejut, dan bertanya, di mana ia berada, serta siapa yang berbicara. Suara itu menjawab, bahwa ini adalah kekuatan batinnya, mereka memiliki jiwa yang sama. Sementara itu, Zhao Pinger mengamati pertempuran, dan berpikir, bahwa jika kesadaran Longming masih ada di dunia ini, maka ia akan segera bangkit. Satu-satunya kekuatan yang muncul sekarang adalah kegelapan abadi. Tiba-tiba, cahaya ungu memancar dari kerumunan zombie, menerangi hutan kelam. Para zombie merasakan sesuatu yang hampir membuat mereka kembali menjadi manusia, yaitu merasakan rasa sakit. Bola cahaya ungu yang menyelubungi Susianbai mulai menyapu mereka, seperti angin menggugurkan daun. Di tengah kerumunan, hanya Susianbai yang berdiri, dikelilingi cahaya itu, kekuatan batin yang tersembunyi. Ia menatap tangannya yang dialiri energi, dan merasakan sensasi kelahiran kembali. Mayat-mayat yang ia hancurkan, berubah menjadi partikel ungu yang indah, lalu beterbangan ke arahnya. Awalnya ia ketakutan, namun setiap partikel itu justru memberinya energi. Tubuhnya terasa hangat, kekuatan itu terkonsentrasi dalam dirinya. Zhao Pinger mendekat sambil berteriak, agar ia tidak panik, menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan tuannya, yaitu kegelapan abadi, yang dapat menyerap energi sekitar, bahkan dari lawan saat bertarung. Susianbai tidak terlalu senang mendengarnya, meski ia sadar bahwa penyakitnya mungkin sembuh berkat kekuatan supernatural ini. Tiba-tiba Zhao Pinger berlutut di hadapannya, berkata bahwa Protos takkan bertahan sehari pun tanpa tuannya. Ia meminta Susianbai kembali ke Protos, dan mewarisi mahkota. Namun, Susianbai merasa menjadi Raja Protos, bukanlah kebahagiaan yang ia cari, dan ia tidak tertarik atas permintaan gadis itu. Beberapa waktu kemudian, Susianbai melihat naga terbang di langit, berputar-putar di atas tembok kota. Zhao Pinger bertanya, mengapa tuannya tidak begitu senang dengan gagasan menjadi Raja Protos? Namun ia tidak mendapat jawaban. Wajah Susianbai tampak lelah, ia tidak bisa memikirkan apapun selain makanan. Ia berkata pada Zhao Pinger, bahwa hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat untuk makan. Ketika mereka mendekati tembok megah itu, Susianbai bertanya, apakah ini kota yang pernah diceritakan Zhao Pinger? Di hadapan mereka, menjulang dinding raksasa yang seolah tak berujung, melindungi kota dari para predator. Susianbai terkejut, karena tidak ada gerbang di sana, dan ia khawatir, mereka harus memanjatnya. Zhao Pinger menenangkannya, menjelaskan, bahwa ini hanyalah sistem keamanan Protos, dan setiap penduduk bisa membukanya. Ia meletakkan tangannya di dinding, dan seketika tembok itu bergetar, memicu mekanisme internalnya. Zhao Pinger menjelaskan, bahwa dinding itu memiliki tinggi 700 meter, dan tebal 20 meter, cukup untuk menahan predator manapun. Pintu terbuka, dan suara mekanis terdengar di koridor, menyambut gadis itu. Dari luar tampak sepi dan terbengkalai. Tetapi di dalam Protos, penduduk masih bisa hidup damai, berkat penjaga Protos yang melindungi kota. Kota itu sendiri dikelilingi jurang besar, dan satu-satunya akses masuk adalah melalui 12 gerbang yang dijaga ketat. Para penjaga adalah petarung elit yang telah melewati seleksi bertingkat. Berdasarkan kekuatan, mereka dibagi menjadi 5 peringkat, S, A, B, C, dan D. Susianbai mulai bosan dengan penjelasan itu, karena rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba terdengar suara kasar memanggil gadis itu, menegurnya, karena kembali melanggar larangan keluar kota. Pria itu adalah Zhang Tainmeng, penjaga Protos peringkat C. Ia marah, karena Zhao Pinger tidak meminta izin padanya.
Zhao Pinger menjawab dengan hati-hati bahwa ia hanya sedang mencari Tuan Longming. Orang-orang di belakangnya mulai berbisik-bisik, mengejeknya karena masih mencari Tuan Longming. Zhang Tainmeng tersenyum sinis, berkata bahwa tuannya sudah mati 3 tahun lalu, dan jasadnya tak pernah ditemukan. Kerumunan pun tertawa, membuat Zhao Pinger merasa terhina. Ia teringat hari ketika berlari ke medan pertempuran, di tengah hujan deras untuk menolong tuannya. Namun sudah terlambat, Longming telah gugur. Su Xianbai lalu memanggil Zhang Tainmeng, menyuruhnya menjaga gerbang, dan tidak mengganggu gadis tak berdaya. Ia maju dengan berani, mendekati kerumunan, dan dengan senyum mengejek, berkata bahwa tidak pantas sekelompok orang mengintimidasi seorang gadis baik. Zhang Tainmeng kesal karena keberanian orang asing ini, berdiri dari kursinya dan bersiap menyerang. Su Xianbai dengan tenang meregangkan ototnya. Kerumunan berbisik dan heran, mengapa orang asing berani menantang penjaga utama gerbang. Zhang Tainmeng mengayunkan tinjunya dengan cepat dan kuat, tetapi meleset, Su Xianbai lebih cepat. Ia tersenyum, dan kakinya berkilat akibat gerakan cepat. Ia sadar tubuhnya kini ringan, berkat kemampuan menyerap energi musuh. Anak buah Zhang Tainmeng langsung menyerbu untuk memberi pelajaran, namun tiba-tiba, semuanya terjatuh tak berdaya. Zhao Pinger telah menggunakan kemampuan miliknya, yang menciptakan teknik gravitasi bumi di radius tertentu. Zhang Tainmeng menertawakan kemampuan itu, menganggapnya terlalu lemah untuk melawan kekuatannya. Ia bangkit dan maju ke arah Su Xianbai, yakin akan menang. Namun, pukulannya berhasil ditahan dengan telapak tangan Su Xianbai. Tanah di bawah kaki mereka retak, tetapi Su Xianbai tak bergeming. Zhang Tainmeng terkejut, lalu menyadari bahwa kekuatannya mulai terkuras. Su Xianbai sedang menyerap energinya. Zhang Tainmeng ketakutan, memohon agar Su Xianbai berhenti, tetapi Su Xianbai memutuskan untuk memberi pelajaran. Zhao Pinger khawatir, belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Kerumunan terdiam, terkejut melihat orang asing mampu menahan penjaga gerbang. Aura merah menyelimuti keduanya, lalu terdengar ledakan keras. Sementara itu di tempat lain, di sebuah istana Protoss, seorang pria tinggi berbaju beludru merah menikmati anggur di balkon. Dan ada juga seorang wanita penjaga Protoss peringkat A wanita yang bernama Wu Yu, memanggilnya, dan bertanya, apakah ia merasakan sesuatu. El Dracula, penjaga peringkat S menjawab, bahwa ia merasakan kekuatan itu, yaitu kekuatan milik Longming. Kembali lagi kita ke pertempuran sebelumnya. Terlihat Zhang Tainmeng terjatuh ke tanah dan ketakutan, menyebutnya kegelapan abadi, yaitu kekuatan legendaris. Tubuhnya kini lemas, seperti mayat hidup. Ia menatap Su Xianbai dan bertanya, siapakah dia? Su Xianbai menjawab, bahwa ia adalah tuannya. Ia lalu memanggil Zhao Pinger, yang senang dengan kemenangan tuannya, dan bertanya, apakah mereka bisa makan sekarang? Mereka berjalan melewati kerumunan yang terkejut, yang kini berbisik-bisik, tentang kekuatan luar biasa pria ini. Zhao Pinger berkata, ia boleh makan sebanyak yang ia mau. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika dua gadis cantik, berpakaian indah seperti Zhao Pinger, menghadang mereka. Zhao Pinger terkejut, ia mengenal mereka, dan tak menyangka akan bertemu di sini. Yang pertama adalah Zhongze, mengenakan kimono dan memegang katana panjang, bertanya, apakah Zhao Pinger sedang mengalami masalah? Yang kedua, Lexin, berambut pendek hijau dan tampak seperti ilmuwan. Su Xianbai terkejut, mengetahui bahwa Zhao Pinger memiliki teman petarung. Zhao Pinger lalu mendekat padanya dan berkata, tidak perlu khawatir, karena tuan ini telah menolongnya. Su Xianbai menjadi malu dan mengingatkan, agar ia tidak mengulang kejadian, waktu terakhir kali gadis itu duduk di atasnya. Zhongze heran, melihat Zhao Pinger memanggil pria asing ini dengan sebutan tuan. Karena sebelumnya, ia hanya memanggil Lord Longming seperti itu.
Zhao Ping'er dengan yakin mengatakan bahwa tidak mungkin ia salah, pria ini adalah pilihan Longming dan pewaris tahta. Kedua gadis itu terkejut, karena sama seperti Zhao Ping'er, mereka juga adalah pelindung Longming. Artinya, sekarang Su Xianbai adalah tuan baru mereka. Su Xianbai terdiam, menyadari bahwa kini ada dua gadis lagi yang akan mengikutinya di dunia ini. Setelah hari yang panjang, tim baru itu menuju ke kediaman Longming. Para gadis akhirnya memberi makan Su Xianbai, dan mangkuk-mangkuk mie itu habis satu persatu. Zhongze dan Lexin terheran-heran melihat nafsu makan Su Xianbai. Sudah lama mereka tak melihat orang makan begitu lahap. Zhao Ping'er memperhatikan cara Su Xianbai makan dengan rasa kagum. Ia masih mengingat bagaimana hari ini sang pemuda membelanya. Sang pahlawan meletakkan mangkuk terakhir di meja, dan memberitahu semua orang bahwa ia sudah kenyang. Para pembela baru Su Xianbai bertanya-tanya, berapa tahun pria itu tidak makan, sampai bisa menghabiskan begitu banyak makanan. Zhao Ping'er bertanya, apakah Su Xianbai menyukai masakannya. Tiba-tiba, Dongze berdiri dari meja. Selama ini ia memikirkan kemampuan Su Xianbai, dan ingin membicarakannya. Ia tidak mengerti bagaimana pria ini bisa mewarisi kekuatan kegelapan tanpa akhir, dan siapa sebenarnya dirinya. Gadis itu berkata pada Su Xianbai, jika ia benar-benar mengecewakan Longming, maka tidak akan ada belas kasihan untuknya. Lexin mendukung sahabatnya, menambahkan bahwa menjadi tuan bagi para gadis ini tidak semudah kelihatannya. Lagi pula, Su Xianbai harus memenuhi wasiat terakhir Tuan Longming, menjadi Raja Protos, dan menghancurkan semua pasukan mayat hidup. Su Xianbai kesal dengan pengingat itu, karena ia sama sekali tidak mau menjadi raja. Seusai makan malam, ia pergi ke kamarnya sambil memikirkan ucapan para gadis, dan takdir seperti apa yang menantinya. Di kamar, ia mulai berlatih. Sudah lama ia tidak merasakan rasanya latihan, akibat penyakitnya. Setelah melakukan 100 push-up, ia merenung, mengapa semua orang di kota ini selalu berkata, bahwa ia harus menjadi Raja Protos. Kenapa itu harus menjadi urusannya? Tiba-tiba, terdengar suara pria yang familiar di belakangnya, tenang namun tegas. Mengatakan bahwa hal itu justru sangat berkaitan dengannya. Su Xianbai menoleh ke arah sumber suara, padahal ia yakin tadi sendirian di kamar. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Seorang pria berambut panjang putih, berjubah warna keemasan layaknya bangsawan. Itu adalah Raja Protos, Longming. Sosok yang selalu disebut-sebut orang, ketika melihat Su Xianbai. Longming berkata, bahwa Su Xianbai tidak sebodoh yang ia kira, karena bisa langsung mengenalinya. Su Xianbai terkejut, sebab Longming sudah lama meninggal, dan seharusnya tidak mungkin berada di sini. Sang raja menjawab sambil tersenyum tipis, mengakui bahwa tubuh fisiknya memang sudah lama mati, namun jiwanya masih hidup, dan saat ini berada di dalam tubuh Su Xianbai. Su Xianbai menyadari bahwa yang duduk di hadapannya bukanlah tubuh fisik, melainkan arwah Raja Longming. Longming menjelaskan bahwa ia kini tidak berdaya, dan hanya bisa muncul sebagai roh. Serta hanya Su Xianbai yang bisa melihatnya, karena ada hubungan langsung di antara mereka. Su Xianbai marah, menuduh Longming seenaknya menyeretnya dari dunia lain, dan menempatkan jiwanya tanpa izin. Ia curiga sang raja ingin menggunakan tubuhnya untuk tujuan pribadi. Namun Longming tetap tenang, menegaskan bahwa itu bukan tujuannya. Tiba-tiba, sang raja menghilang dan muncul di belakang Su Xianbai. Ia duduk santai di ranjang sambil berkata, bahwa ia memanggil Su Xianbai hanya untuk membuat sebuah kesepakatan. Longming menjelaskan bahwa ia telah memberikan kekuatan terkuat di dunia ini, kegelapan tanpa akhir, serta kekayaan tak terbatas dan status tertinggi. Semua itu agar Su Xianbai bisa menjadi Raja Protos. Setelah itu, ia harus mencari pelaku kudeta istana 3 tahun lalu yang membunuhnya.
Bai mendengarkan cerita menyentuh itu, tapi akhirnya menjawab bahwa ia tidak peduli dan tidak akan melakukannya. Longming terkejut, namun mengingatkan bahwa Bai tidak dalam posisi untuk menolak. Sambil mengambil pisang dari meja, Bai menduga bahwa jika Longming memanggilnya ke dunia ini, pasti sang raja punya cara untuk memaksanya patuh. Sambil mengupas pisang, ia meminta Longming mengungkap kartu asnya. Longming tersenyum, mengaku bahwa ia menaruh sebuah segel di tubuh Bai. Segel yang hanya bisa dihapus setelah Bai memenuhi syaratnya. Segel itu sangat licik. Setiap kali Bai merasa tertarik pada seorang wanita dan mengalami ereksi, ia akan merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Jika ia menolak, maka hidupnya akan seperti pria yang tak berfungsi. Ucapan itu menghantam Bai, bagaikan 1000 jarum menusuk tubuhnya. Ia tak menyangka, Raja Protoss akan memerasnya seperti bidak. Bai bertanya, mengapa Longming memilih dirinya, padahal ia hanyalah orang biasa. Dan pasti ada kandidat yang lebih baik untuk membalaskan dendamnya. Ia menebak bahwa mungkin Longming memang hanya bisa memilihnya. Longming terkejut karena Bai menebak dengan tepat, penyakit tak tersembuhkan telah membuat otot Bai sepenuhnya mati, menjadikannya seperti kertas kosong, kandidat terbaik untuk kegelapan tanpa akhir. Bai melanjutkan, berterima kasih atas kehidupan kedua yang diberikan Longming. Namun ia menegaskan bahwa dirinya adalah manusia hidup, bukan mainan untuk balas dendam. Longming tersenyum tipis, mengakui bahwa ia meremehkan Bai di awal. Sementara itu, di atap rumah, tepat di atas kamar Bai, siluet seseorang duduk memperhatikan. Ternyata itu adalah Zongzi, yang merasa heran karena melihat Bai seperti sedang berbicara sendiri. Setelah percakapan dengan arwah itu, Bai berbaring di tempat tidur. Ia berpikir bahwa belum tentu segel itu benar-benar ada. Karena jika demikian, ia akan bangun setiap pagi dalam rasa sakit. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Seorang gadis asing muncul di ambang pintu, mengenakan stoking jala dan pakaian terbuka. Jaket terang yang dibiarkan terbuka lebar, kalung yang mencolok, dan membawa sebuah minigun besar yang diarahkan tepat ke wajah Bai. Merasa ada yang tidak beres, Bai membuka matanya sedikit. Pemandangan itu mengejutkannya. Seorang gadis berwajah marah, berdiri siap membunuhnya. Saat itu juga, Bai menyadari betapa genting situasinya, lalu mencoba bicara sebelum terlambat. Ia bertanya, apa yang ingin gadis itu lakukan padanya. Si gadis berambut pink itu balik bertanya, apakah Bai memiliki kekuatan kegelapan tanpa akhir? Sang pahlawan tidak tahu harus berbuat apa. Ia meminta gadis itu untuk tenang dan menurunkan senjata besar itu. Namun gadis itu menolak dan memerintahkannya untuk diam. Ternyata, gadis itu adalah Wang Xiu, adik Longming, yang dijuluki iblis kecil. Ia berkata bahwa dirinya tidak sebodoh Zhao Pinger, dan yakin sang tokoh utama menggunakan trik licik untuk merebut kekuatan kakaknya. Ucapan gadis itu membuat Bai terkejut. Ia menduga, karena Wang Xiu adalah adik sang raja, seharusnya ia juga menjadi pengawal pribadinya, seperti gadis-gadis lain yang pernah ia temui. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bai berusaha menghindar, tapi percuma. Bantal tempat ia berbaring kini bolong-bolong, seperti ayakan. Bai berteriak, memarahi gadis itu, karena hampir saja membunuhnya. Namun Wang Xiu tak peduli. Ia menuntut agar Bai memberitahunya, bagaimana ia mendapatkan kekuatan kakaknya, atau nasibnya akan sama seperti bantal itu. Akhirnya, Bai menjelaskan secara singkat, bagaimana ia datang ke dunia ini, dan memperoleh kekuatan legendaris tersebut. Mendengar itu, Wang Xiu menangis, karena selama ini ia mengira, kakaknya benar-benar mati.
Kini ia mengetahui bahwa jiwa kakaknya masih hidup di tubuh Susianbai. Susianbai mendesis seperti ular, menyuruhnya diam. Jika orang lain tahu, jiwa Longming ada di tubuhnya, musuh-musuh sang raja akan membunuhnya. Tersentuh oleh emosi, Wang Xiu akan memeluk Susianbai, sambil memanggilnya kakak baru. Namun pelukan itu segera dihentikan oleh tangan Susianbai, membuat Wang Xiu bingung. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan kakaknya. Jadi tidak perlu menempel seperti itu. Jika Wang Xiu benar-benar ingin membantunya, maka besok ia harus membawanya ke suatu tempat. Wang Xiu terkejut dan bertanya kemana. Keesokan harinya, gadis itu duduk di luar sebuah tempat yang memancarkan cahaya neon merah muda, melarang para pengunjung masuk jika masih ingin hidup. Dari wajahnya terlihat jelas, ia sangat malu berada di sana. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika Susianbai berani memintanya melakukan hal seperti ini lagi, ia akan mengubahnya menjadi ayakan. Di dalam tempat itu, para gadis cantik menyambut Susianbai. Salah satunya, sambil memakan buah perlahan, menyarankan Susianbai untuk rileks dan menuruti keinginannya. Ia dikelilingi kerumunan wanita cantik yang ingin menarik perhatiannya. Namun dari ekspresi wajahnya, ia terlihat menahan diri. Susianbai yakin bahwa jika ia tidak ereksi dan tidak terpengaruh oleh godaan para gadis, segel yang dipasang Longming akan hilang. Ia berdoa agar bisa bertahan dalam ujian ini. Tapi para gadis di sekelilingnya justru semakin bersemangat. Seolah-olah pria paling teguh pun tak akan mampu menahan godaan itu. Akhirnya, Susianbai menyerah, berteriak bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Terdengar jeritan memilukan, penuh rasa sakit dan keputusasaan dari dalam tempat itu. Pintu terbuka lebar, dan Wang Xiu melihat Susianbai keluar dengan cepat. Ia menyeringai sinis, menyebutnya mesum, karena kalah melawan godaan. Wajah Susianbai dipenuhi keputusasaan. Ia mengutuk Longming, karena telah menanamkan segel yang begitu menyiksa. Dalam perjalanan pulang, Wang Xiu bertanya, apakah Susianbai akan ikut seleksi baru penjaga Protos? Susianbai menjawab, ia tidak tahu apa saja yang diperlukan untuk persiapan, dan ia tidak ingin berjaga di gerbang. Wang Xiu menjelaskan bahwa untuk menjadi penjaga, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Saat itu, Susianbai menoleh pada gadis itu. Wang Xiu mengira ia tertarik, tapi ternyata Susianbai berkata bahwa ia ingin ke kamar mandi karena terlalu banyak minum air. Susianbai masuk ke gang terdekat karena ia tidak akan sempat sampai rumah. Tiba-tiba, sebuah bola aneh mirip bola bisbol jatuh di depannya. Bola itu memiliki mulut dengan gigi. Susianbai mengangkatnya, mengira itu hanya mainan aneh. Namun tak lama kemudian, bola serupa jatuh lagi, kali ini berukuran raksasa, membuat tempat sampah di sekitarnya beterbangan. Susianbai tertegun melihat pemandangan itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, itu adalah iblis pemangsa, predator tingkat iblis yang bersiap menyerangnya. Sementara itu, Wang Xiu yang sedang menunggu, mulai berpikir-pikir tentang kakaknya. Dan mengapa ia memilih orang lemah ini sebagai penerusnya. Tiba-tiba, dari gang tempat Susianbai masuk, terdengar teriakan keras dan suara gaduh, yang mustahil untuk diabaikan. Wang Xiu pun memutuskan untuk melihat apa yang sedang dilakukan pemuda itu, hingga menimbulkan keributan sebesar itu. Saat Wang Xiu mendekat ke arah Susianbai, terlihat sosok monster besar dengan wanita cantik di atasnya. Wanita tersebut ternyata bernama Mu Yuan. Dengan ragu, Susianbai berkata pada wanita itu, apakah ia adalah dewinya? Wang Xiu memandangnya dengan heran, mengira otaknya sudah bergeser. Namun, Susianbai tetap menatap Mu Yuan penuh kagum, mengulurkan tangan dan bertanya, apakah ia datang ke dunia ini untuknya? Tiba-tiba, sebuah pukulan keras mendarat di wajah Susianbai,
dilayangkan oleh Mu Yuan yang bingung kenapa ia dipanggil Dewi. Tubuh Su Xianbai terpental beberapa kali sebelum menghantam dinding, karena pukulan itu sangat kuat. Wang Xiu murka, karena ada perempuan yang memukul kakaknya. Ia berteriak agar Mu Yuan tidak bertindak sewenang-wenang, hanya karena ia adalah bibinya. Mu Yuan membalas, bahwa ia tidak mungkin menikah dengan pria yang mencari hiburan di rumah bordil. Wang Xiu tak terima. Ia menegaskan bahwa hidup Su Xianbai adalah wasiat terakhir kakaknya, dan jika Mu Yuan ingin membunuhnya, maka harus berurusan dengannya dulu. Tiba-tiba, mulut raksasa sang iblis muncul di depan Wang Xiu, iblis yang nyaris dilupakan. Wang Xiu tak sempat bereaksi. Ia hanya melihatnya tepat di depan wajahnya, sebelum akhirnya ditelan. Minigannya pun terbelah menjadi dua. Mu Yuan berkata, ia akan membunuh Su Xianbai sebelum Wang Xiu dicerna habis oleh iblis itu. Ia yakin Su Xianbai pasti sudah menderita akibat serangannya tadi, lalu maju untuk menghabisinya. Namun dari asap tebal, tempat Su Xianbai terjatuh, sebuah tangan menyambar ke arah rambut Mu Yuan. Ia cepat melompat mundur, nyaris saja tertangkap. Mu Yuan tak percaya, Su Xianbai masih sanggup bergerak. Dari balik asap, suara Su Xianbai terdengar, menyesal karena nyaris berhasil menyentuhnya. Mu Yuan segera menyadari bahwa Su Xianbai menggunakan kegelapan tanpa akhir untuk menangkis serangan. Dan terkejut, ia sudah menguasai sepenuhnya hanya dalam 2 hari. Aura berwarna-warni menyelimuti tubuh Su Xianbai, tanpa satu gores pun. Ia berkata bahwa Mu Yuan tak mungkin menjadi dewinya. Karena selama 3 tahun, ia tak pernah menemuinya, jadi mustahil datang ke dunia ini demi dirinya. Kesadarannya pulih. Ia menyadari Mu Yuan hanya mirip dengan gadis masa lalunya. Mu Yuan menjawab bahwa jika Su Xianbai sudah punya wanita yang dicintai, maka ia semakin tak mau menikah dengannya, dan hari ini Su Xianbai harus mati. Su Xianbai justru tersenyum. Ia mengaku sudah lama tak mencintainya, dan jika ia menjadi Raja Protos, banyak gadis yang akan menginginkannya, termasuk Mu Yuan. Ia menyarankan Mu Yuan tidak perlu cemburu, hanya karena ia pergi ke tempat banyak wanita. Akhirnya ia bertanya, apakah Mu Yuan menyukainya. Ucapan itu membuat Mu Yuan murka. Ia tak percaya, Su Xianbai bisa berbicara sebodoh itu. Ia hanya datang untuk memutus kontrak pernikahan. Tiba-tiba, tanah di bawah Su Xianbai retak. Mu Yuan menggunakan salah satu kemampuannya. Ratusan iblis keluar dari tanah, mengangkat Su Xianbai ke udara dan memukulinya dari segala arah. Mereka lalu menjatuhkannya dengan kekuatan penuh, menimbulkan ledakan besar hingga tanah bergetar. Mu Yuan yakin, kali ini ia berhasil, bahkan menyangka tak akan ada tulang Su Xianbai yang tersisa. Sebenarnya ia tak bermaksud membunuhnya. Namun Mu Yuan hanya ingin memutus kontrak nikahnya dengan Long Ming. Karena ia mendengar, Long Ming berada di tubuh Su Xianbai. Dan, Su Xianbai hanya sial berada di tempat yang salah dan menjadi targetnya. Namun saat asap menghilang, Su Xianbai terlihat tenang, aura pelindungnya masih menyala, duduk di dasar kawah tanpa cedera. Mu Yuan terkejut, kekuatan legendaris itu benar-benar melindunginya. Ia lebih terkejut lagi, melihat iblis-iblisnya kini tampak seperti bangkai kering. Saat ia mencoba memahami apa yang terjadi, Su Xianbai sudah berjalan mendekat. Ia berkata bahwa ia tidak berencana menjadi Raja Protos. Semua orang memaksanya mengikuti jalan yang sudah ditentukan, tapi tak ada yang menanyakan apa yang benar-benar ia inginkan. Ia sudah pernah mati sekali, dan kini ingin hidup untuk dirinya sendiri. Perkataan itu membuat Mu Yuan terkejut. Namun tiba-tiba, suara dari dalam tubuh iblis yang menelan Wang Xiu terdengar. Wang Xiu berkata bahwa Mu Yuan pasti tahu mengapa ia selalu menggunakan senapan mesin, karena kekuatannya terlalu besar, dan jika tak dikendalikan, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Keduanya kaget.
Mu Yuan tahu tekanan dalam perut iblis itu 2 ton, dan pasti gadis itu tak akan bisa membuka mulutnya. Namun tiba-tiba, Wang Xiu meledak keluar dari mulut iblis, seperti peluru meriam. Ia menyebut kekuatannya sebagai kekuatan peringkat R, perubahan sel yang membuatnya tak terbatas. Wang Xiu melesat ke arah Mu Yuan, dan jika pukulannya mendarat, itu akan fatal. Tanah di bawah Mu Yuan retak menjadi potongan kecil, akibat kekuatan pukulan Wang Xiu, tapi Mu Yuan berhasil menghindar dan melompat ke atap bangunan. Ia mulai menyadari bahwa ia meremehkan kedua orang ini. Su Xianbai terkejut melihat betapa panasnya kepala Wang Xiu. Meski setelah insiden bantal kemarin, hal itu tak terlalu mengejutkan. Menyadari tak bisa menang jarak dekat, Mu Yuan memutuskan menggunakan kemampuan lain. Matanya berubah menjadi 2 bulan biru, wajahnya menegang. Tiba-tiba, bola biru raksasa muncul di belakangnya, menyinari seluruh area. Su Xianbai dan Wang Xiu tak bisa bergerak. Pikiran mereka seolah tak lagi milik mereka. Cahaya bulan adalah kekuatan peringkat SSR dan dapat mengendalikan predator lemah, hanya dengan tatapan. Jika cahaya bulan digunakan, ia bahkan bisa mengendalikan manusia untuk sementara. Namun tiba-tiba, terdengar suara bilah pedang ditarik dari sarungnya. Seseorang melesat ke arah Mu Yuan, yang terlihat hanya kilatan tajam. Su Xianbai dan Wang Xiu kembali sadar, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Itu adalah Zongze. Dengan tebasan lebar, ia menghantam Mu Yuan dan menghentikan kemampuannya. Mu Yuan hanya sempat memuntahkan darah akibat serangan itu. Pertarungan pun tampaknya berakhir. Zongze menatap Mu Yuan dengan tenang, lalu berkata, jika ia ingin membunuh Su Xianbai, ia harus meminta izinnya terlebih dahulu. Karena pukulan keras itu, Mu Yuan kehilangan kesadaran dan jatuh dari atap rumah. Su Xianbai tidak terkejut, dan pada saat yang sama, segera bergegas menghampiri gadis yang jatuh. Ia berhasil menangkapnya di udara, mencegahnya tewas akibat jatuh dari atap. Su Xianbai memanggil Mu Yuan agar sadar. Ia tidak mau gadis itu mati di sini. Namun, pikiran Mu Yuan sudah mulai mengabur. Seakan-akan ia tak lagi mendengar kata-kata sang pahlawan. Tak lama kemudian, mereka pulang, tepatnya ke rumah Tuan Longming. Mu Yuan tiba-tiba terbangun. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, karena sebelumnya, ia pikir dirinya sudah mati di atap. Gadis itu melihat sekeliling, mencoba memahami di mana ia berada. Tidak ada luka di dadanya, padahal ia yakin Zongze telah menusuknya dengan pedang. Namun tak ada sedikit pun goresan di tubuhnya. Mu Yuan mencoba mengingat apa yang terjadi, dan terbayang kembali, momen ketika Zongze menghunus katana dengan kecepatan kilat. Sepertinya, Mu Yuan juga sempat melihat sesosok iblis di belakang Zongze. Mu Yuan bangkit dari ranjang untuk memeriksa keadaan. Ia berpikir, jika pelindung Su Xianbai berada di dekatnya, ia tak akan bisa menyentuhnya. Tiba-tiba, saat ia mendekati teras, ia melihat Su Xianbai sedang duduk santai berbincang dengan seseorang. Su Xianbai sedang berbicara dengan Zongze, menanyakan, bagaimana Zongze bisa menemukan mereka. Sang pelindung menjawab, bahwa sudah menjadi tugasnya untuk melindungi pewaris, dan ia harus selalu tahu di mana Su Xianbai berada. Bukan hanya Mu Yuan yang mengincar nyawanya, pembunuh bayaran Longming juga tengah memburu Su Xianbai, dan setiap gerakannya berada dalam bahaya. Selain itu, ada 2 pewaris lain yang tak kalah berbahaya, El Dracula, bangsawan berpengaruh di kalangan Protoss, dan Wu Yu, kakak perempuan Longming yang bergelar Malaikat Agung. Keduanya sama sekali tidak senang dengan kemunculan sang pahlawan. Saat ini Su Xianbai terlihat lemah, sehingga siapapun bisa mencoba membunuhnya. Menurut Zongze, membiarkan Mu Yuan hidup adalah kebodohan. Su Xianbai hanya terkekeh, mengatakan, ia tak sanggup membiarkan gadis secantik itu mati. Mu Yuan mengingat bagaimana Su Xianbai dengan gagah berani menangkapnya di udara, dan menolongnya. Ia tak pernah menyangka,
pria itu mampu melakukan hal seperti itu. Kekuatan cahaya bulan sama sekali tidak berpengaruh pada Zongzi. Zongzi bisa saja membunuhnya dengan mudah, tapi Su Xianbai justru menyelamatkannya. Hal ini membuat hati Mu Yuan sedikit tersentuh. Su Xianbai mengatakan, meskipun ia tidak berniat menjadi Raja Protoss, ia tetap tidak akan membiarkan Mu Yuan mati. Karena di kehidupan sebelumnya, Mu Yuan sangat mirip dengan calon istrinya. Tiba-tiba, pintu terbuka keras dan Mu Yuan keluar ke teras. Sepertinya ia tidak senang dengan kata-kata Su Xianbai. Su Xianbai sadar, Mu Yuan mendengar semuanya, lalu berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Mu Yuan marah, namun juga malu, berteriak bahwa ia tidak akan menjadi istri Su Xianbai hanya karena diselamatkan. Su Xianbai jadi salah tingkah, sementara Mu Yuan dengan tegas menyatakan, ia tidak akan pernah menikah dengannya. Sang pahlawan terkejut dengan ketegasan gadis itu, sekali lagi menerima penolakan yang begitu dingin. Mereka berdua seolah lupa bahwa ada orang ketiga di teras, yaitu Zongzi. Sang pelindung memanggil nama Mu Yuan dengan lantang, sambil bersiap bertarung. Katana panjang dan tajam ia cabut dari sarungnya. Zongzi memperingatkan, jika Mu Yuan ingin membunuh Su Xianbai, kali ini ia tidak akan menggunakan gagang pedang. Barulah Mu Yuan mengerti, kenapa sebelumnya tidak ada luka di dadanya. Ternyata Zongzi hanya memukulnya dengan gagang pedang, membuatnya pingsan karena kerasnya pukulan itu. Mu Yuan semakin ngeri akan kekuatan Zongzi, dan sadar bahwa jika pelindung itu berada di sisi Su Xianbai, ia tak akan bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, Mu Yuan melesat ke udara secepat kilat, seperti saat pertempuran sebelumnya. Ia berteriak memanggil nama sebuah makhluk, membuat semua orang di teras terkejut. Dari langit, seekor burung raksasa muncul, terbang menuju rumah. Bayangan sayapnya menutupi atap istana. Su Xianbai kaget, melihat Mu Yuan mampu memanggil makhluk seperti itu. Burung ini berbeda dari iblis yang pernah ia panggil sebelumnya. Saat melayang di udara, Mu Yuan melakukan salto gesit, lalu mendarat di kepala makhluk itu. Berdiri seimbang di atasnya. Burung hitam mitos itu memiliki cahaya biru yang memancar dari matanya, dan udara bergetar karena kepakan sayapnya yang luar biasa lebar. Zongzi tidak gentar. Dari pengetahuan kitab kuno, ia tahu makhluk itu adalah beast tingkat tinggi. Pertarungan ini membuatnya semakin bersemangat, dan ia bersiap menebas makhluk itu bersama Mu Yuan. Namun, tiba-tiba Mu Yuan menoleh ke Su Xianbai, bertanya apakah ia ingin menikah dengannya. Jika jawabannya iya, ia bersedia membicarakan pertunangan, tapi hanya berdua, tanpa orang lain. Su Xianbai mengerti bahwa Mu Yuan ingin Zongzi pergi. Meski sedikit khawatir, ia memutuskan memberi kesempatan. Namun, Zongzi dengan tegas menolak pergi. Su Xianbai meyakinkan Zongzi bahwa Mu Yuan tak akan mampu membunuhnya, karena ia bahkan nyaris tak bisa melompat ke atas hewan tunggangannya. Zongzi menatapnya tajam, berkata bahwa jika ia ingin mati, terserah. Ia pun menyarungkan kembali katana dan bersiap meninggalkan mereka. Su Xianbai kembali menenangkannya, mengatakan ia bisa menjaga diri. Beberapa saat kemudian, mereka tinggal berdua. Malam itu indah, suara jangkrik terdengar di sekitar. Su Xianbai tahu Mu Yuan takut pada Zongzi, sehingga ia memintanya bicara terus terang. Namun, Mu Yuan langsung memotong pembicaraan, mengakui bahwa Su Xianbai tidak seburuk yang ia kira, meski itu tidak mengubah apapun. Menurutnya, Su Xianbai hanya mengandalkan kegelapan tanpa akhir, dan bagi kaum bangsawan ia hanyalah bidak permainan. Su Xianbai menanggapinya dengan kesal, mengatakan kata-kata itu menyakitkan. Mu Yuan melanjutkan, dan mengatakan bahwa sebulan lagi, Protoss akan mengadakan seleksi tahunan penjaga istana. Jika Su Xianbai mengalahkannya, dan menjadi salah satu penjaga, ia akan membantunya naik tahta. Su Xianbai teringat, pernah mendengar soal seleksi ini, tapi tidak mengerti detailnya. Ternyata,
Itu adalah kompetisi, di mana para pahlawan melawan predator, dan seringkali tewas. Babak penyisihan terdiri dari 2 tahap, untuk memilih pendatang baru yang akan menggantikan penjaga yang gugur, sehingga jumlah penjaga Protoss tetap 72 orang, cukup untuk melindungi dan mempertahankan umat manusia. Yang terpenting bagi Su Xianbai, jika ia menang, kontrak pernikahannya dengan Mu Yuan akan berlaku. Namun, Mu Yuan menegaskan bahwa menjadi penjaga saja tidak cukup, ia harus naik tahta, karena ia hanya bisa menikah dengan penjaga peringkat tertinggi, pahlawan yang diandalkan seluruh Protoss. Mu Yuan sempat teringat ucapan Long Ming, bahwa Su Xianbai adalah pria yang tampan dan kuat, mungkinkah ia benar-benar seperti itu? Su Xianbai tersentak, mendengar nada suara Mu Yuan, lalu berkata pelan, bahwa Mu Yuan sebenarnya mencintainya. Gadis itu langsung berteriak, melarang Su Xianbai mengucapkannya. Su Xianbai kebingungan, tak mengerti, bagaimana Mu Yuan bisa jatuh cinta pada penipu berambut putih, yang berwajah lemah seperti dirinya. Mu Yuan cepat-cepat mengganti topik, mengingatkan, bahwa jika Su Xianbai gagal di babak pertama, ia otomatis kalah, dan tak akan pernah bisa naik tahta atau menikah dengannya. Mu Yuan yakin, Su Xianbai akan menolak tantangan itu, tapi ternyata Su Xianbai dengan mantap menerimanya. Hari-hari pun berlalu, ia berlatih tanpa henti. Sebulan kemudian, seorang pemuda tak dikenal, berjalan menuju kerumunan orang di dekat sebuah bangunan besar, mirip arena pertarungan. Pemuda itu bertelanjang dada, berambut merah, dan mengenakan gelang yang memancarkan cahaya ungu. Saat melihat arena pertandingan, ia tersenyum puas. Tempat ini sempurna untuk lahirnya para penjaga baru. Di pintu masuk arena seleksi, seorang pemuda melihat kerumunan besar para peserta yang berjalan masuk. Pemandangan itu justru membuatnya semakin bersemangat. Semua orang di sana tampak kuat, dan akhirnya ia akan bisa menguji kemampuannya. Darah neraka yang mengalir di tubuhnya bergejolak. Pemuda itu bernama Ma Fugui, berasal dari sebuah desa kecil yang tak jauh dari wilayah Protoss. Menyusuri koridor, Ma Fugui tiba di dalam arena, dan matanya berbinar penuh kagum. Arena pertarungan itu sangat besar. Di atasnya menjulang gunung, tempat naga-naga terbang melintas. Ia menilai, tempat ini pantas untuk menjadi medan pertarungannya. Kekagumannya terhenti ketika seorang pria jatuh tepat di kakinya. Terlempar ke belakang oleh sosok tampan berkacamata berambut abu-abu, mengenakan setelan rapi, berhias 2 lambang kepingan salju. Lelaki tampan itu berkata dingin pada pria yang terjatuh, agar tidak menyentuh jasnya. Si korban yang mengaku tidak sengaja menabraknya, justru membuat para pendatang baru terhibur. Seleksi belum dimulai, tapi sudah ada tontonan menarik. Pria yang terjatuh itu mendadak melesat menyerang balik, mengatakan bahwa ia lebih kuat dan tidak takut bertarung. Namun, si pria berkacamata yang bernama Weyang tidak senang dengan reaksi pemuda itu. Ujung jarinya diselimuti es, dan sepertinya ia sudah tahu hasil pertarungan ini. Dalam sekejap, sang penantang dibekukan dalam balok es besar, tak mampu bergerak. Ia masih bisa berpikir, menyesali perbuatannya, tapi sudah terlambat. Kerumunan terkejut melihat adegan itu. Mereka ingin tahu, siapa lelaki ini dan dari mana asalnya. Salah satu dari mereka mengenali kemampuannya. Ini adalah kekuatan elemen peringkat SSR. Jika benar, hanya satu orang yang memilikinya, yaitu Longyang, sang malaikat agung berpangkat es putra keluarga bangsawan, yang terkenal mencintai kemurnian. Seketika, para gadis berteriak mengungkapkan kekagumannya. Namun, bahu Weyang kembali tersentuh kedua kalinya. Pelakunya adalah Ma Fugui, yang tampaknya menyadari bahwa Weyang adalah petarung tangguh. Penonton terkejut, apa dia tidak takut bernasib sama seperti korban sebelumnya? Salah seorang di antara mereka mengenali Ma Fugui, mengatakan bahwa tahun lalu, ia membantai puluhan predator tingkat Ghost, seorang maniak tempur sejati. Saat itu,
Gelang di tangan Ma Fugui mulai berputar, lalu tangannya dilalap api. Ia berkata pada Wei Yang bahwa ia juga memiliki kemampuan elemen peringkat SSR dan ingin bertarung dengannya. Wei Yang berbalik perlahan, dengan tenang memerintah Ma Fugui menurunkan tangannya. Seorang gadis cantik berbulu anggun, yang sejak tadi mengamati sambil menghembuskan asap dari pipa, memutuskan untuk turun tangan. Ia menegur bahwa para peserta rupanya sudah tak sabar bertarung, padahal seleksi belum dimulai. Wanita ini adalah pengawas arena, mengenakan mantel bulu dengan belahan dada yang memukau. Ma Fugui sadar, sebaiknya ia tidak memulai keributan terlalu awal, lalu beralasan bahwa ia hanya ingin menyapa temannya. Wei Yang tidak lagi memperdulikannya. Ia hanya bertanya-tanya, apakah hari ini ia akan bertemu dengan pria yang mewarisi teknik kegelapan tanpa akhir. Kerumunan kehilangan semangat mereka. Dua pendatang baru dengan kemampuan SSR adalah lawan yang mustahil dihadapi. Malam pun tiba. Saatnya kualifikasi dimulai. Sang direktur arena, sambil tersenyum penuh antisipasi berkata bahwa ia tak sabar memulai pertandingan. Namun, Wei Yang memintanya menunggu sebentar. Sepertinya ia menantikan seseorang. Tiba-tiba, terdengar suara manis dari kerumunan. Mu Yuan mengangkat tangan, meminta direktur menunda. Ia mengatakan bahwa masih ada satu peserta yang belum tiba di arena. Wu Yu, yang sudah mendengar rumor sebulan terakhir tentang pahlawan berkemampuan legendaris, mengerti siapa yang dimaksud. Ia setuju menunggu, tapi hanya 5 menit. Waktu mulai habis. Penonton mulai berbisik bahwa sang pahlawan takut ikut seleksi dan tidak akan datang. Wu Yu memutuskan untuk memulai acara. Wei Yang tampak kecewa, begitu pula Mu Yuan. Ia tak mau percaya bahwa Su Xianbai telah membohonginya. Namun, langkah kaki terdengar dari jauh. Perlahan, seseorang memasuki pusat arena. Mu Yuan langsung berseri, Su Xianbai menepati janjinya. Ia datang bersama para pengawal dan gadis-gadisnya, mengenakan jubah hitam berbulu seperti seorang raja. Dengan percaya diri, ia berkata bahwa para peserta lain tidak terlihat ramah. Kerumunan bereaksi beragam, ada yang marah karena mereka menunggunya, ada yang takut akan kekuatannya. Dan hanya Ma Fugui yang berpikir bahwa mengenakan bulu seperti itu pasti sangat panas. Tidak seperti yang Su Xianbai harapkan, ia justru menantang semua orang yang ingin menghalanginya. Mu Yuan menyukai perubahan Su Xianbai dalam sebulan ini. Ia tampak begitu percaya diri. Sorak-sorai penonton terhenti ketika sang direktur yaitu Wu Yu mengetukkan kaki dengan keras, memerintahkan semua diam. Ia mengumumkan konferensi seleksi penjaga akan dibuka. Mengayunkan pipanya, ia memukul ke udara, memunculkan kilatan cahaya yang membuat ruang seolah robek. Sebuah portal raksasa terbentuk. Penonton tercengang. Sebelumnya, tidak pernah ada portal di tahap kualifikasi. Direktur menjelaskan bahwa seleksi dibagi menjadi 2 ronde. Di ronde pertama, para peserta harus melewati portal yang akan membawa mereka keluar kota. Mereka harus bertahan hidup di area yang telah ditentukan selama 5 hari. Hanya yang bertahan hidup, yang berhak mengikuti ronde kedua. Kerumunan panik, 5 hari di luar kota bisa berarti kematian, apalagi lokasi tujuan portal tak diketahui. Direktur berkata, tugas penjaga adalah melindungi kota. Jika ada yang takut, mereka boleh mengundurkan diri dan mencoba tahun depan. Banyak yang langsung menyerah dan pergi. Saat hanya tersisa yang berani. Direktur bertanya, siapa yang akan masuk pertama? Tanpa ragu Su Xianbai berkata bahwa ia akan masuk duluan. Mu Yuan dan Wei Yang terkejut, mereka tahu ia pasti punya rencana. Su Xianbai memang berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajah lokasi lebih dulu dan mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba jubahnya ditarik. Zhao Pinger memperingatkan bahwa ia merasa tidak enak hati dan Su Xianbai sebaiknya tidak masuk duluan.
Susianbai menenangkannya, berjanji akan bertemu lagi setelah tahap pertama. Dengan langkah mantap, ia masuk ke portal misterius itu. Begitu masuk, matanya terbelalak ngeri. Di hadapannya berdiri monster raksasa bermata 3, tubuhnya menyerupai gurita. Saat itu juga, Susianbai sadar, hari ini ia benar-benar sedang sial. Itu adalah predator hantu yang mengamuk, karena seseorang telah memasuki sarangnya. Ukurannya sangat besar, hingga satu tentakel saja tampak mampu menghancurkan sebuah bangunan. Monster itu mengarahkan salah satu tentakelnya ke Susianbai, untuk menghajar si manusia lancang, dalam sekali serang. Susianbai tidak sempat menghindar. Tanah di bawahnya terbelah dan terpental akibat benturan, dan sepertinya, tak ada yang bisa selamat dari serangan seperti itu. Namun, Susianbai terlindungi oleh kegelapan abadi. Ia dengan mudah menahan tentakel itu, sambil berkata, bahwa dirinya sangat beruntung langsung bertemu musuh seperti ini. Sayang, ia tidak punya banyak waktu untuk bertarung, karena ada janji yang harus dipenuhi. Karena kesal, predator itu mengirim 3 tentakel lain untuk menghabisinya. Meski serangannya sangat cepat, Susianbai gesit menghindar, lalu melompat ke salah satu tentakel untuk mencapai titik lemah lawan. Sambil berlari di atas tentakel itu, Susianbai tahu, ia harus menghabisi predator ini secepat mungkin, sebelum pejuang lain menemukan lokasinya. Sementara itu di arena, semuanya terlihat tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di sisi lain portal. Wang Xiu merasa khawatir, Susianbai tak akan sanggup menghadapinya, karena peraturan telah diubah. Dan kini tak ada jaminan lagi, bagi keselamatannya. Tapi Zongze mencoba menenangkan gadis itu, mengatakan, bahwa Susianbai tidak sesederhana kelihatannya. Sejak hari pertama memasuki Star Spirit Garden, ia selalu disiplin, tidur pukul 10 malam, bangun pukul 7 pagi, melakukan 100 push-up, squat, sit-up, dan tak pernah absen latihan. Setiap hari ia juga berlari 10 km tanpa henti, bahkan di tengah angin dan hujan. Menurut Zongze, jika ia tak bergerak, ia akan mati. Itulah insting bertarungnya. Kembali ke medan pertempuran, predator itu terkejut ketika matanya nyaris melompat keluar, akibat pukulan telak Susianbai. Tak ada cara bertahan dari serangan itu. Percikan ungu memancar di seluruh tubuh monster itu, menghancurkannya dari dalam. Tiba-tiba, energi ungu yang familiar bagi Susianbai, pernah ia lihat saat melawan mayat hidup, terlepas dari tubuh makhluk itu. Ia tahu energi ini sisa dari sang cumi-cumi raksasa, dan bersiap untuk menyerapnya. Namun tiba-tiba, dari tentakel monster itu muncul sebuah tangan mayat, sesuatu yang mustahil, karena predator itu sudah dikalahkan. Tangan itu diikuti oleh tubuh zombie yang merangkak keluar. Saat separuh tubuhnya keluar, asap hijau menyembur dari mulut dan matanya, perlahan menyebar ke seluruh area. Susianbai bingung, ia yakin predator itu sudah mati. Mungkin pikirnya, makhluk itu sedang memberi sinyal untuk memanggil monster lain. Dalam sekejap, udara di sekitarnya berubah dingin, seperti musim dingin mendadak datang. Seluruh tubuh predator itu membeku, dari ujung kepala sampai kaki, menjadi bongkahan es sebesar gunung. Susianbai terpaku, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Suara asing terdengar di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat Weyang. Lelaki itu menjelaskan, bahwa predator tersebut memanggil bantuan dari sesamanya. Awalnya, ia adalah predator humanoid, tapi ketika terlalu banyak memangsa manusia, ia berubah menjadi seperti ini. Susianbai kesal karena Weyang bukan hanya mengintipnya, tapi juga mencuri buruannya. Weyang sambil menyesuaikan kacamatanya, berkata, bahwa jika ia tidak menolong, Susianbai sudah dikepung predator lain. Dan ia seharusnya berterima kasih. Susianbai tidak mau mendengarnya. Ia mengatakan, tidak punya waktu meladeninya, karena harus menemui seseorang. Namun udara kembali membeku,
dan butiran salju mengitari Susianbai. Serangan ini sudah ia lihat sebelumnya. Ia bertanya pada Weyang, apa maksudnya, sambil melindungi diri dengan aura kegelapan abadi. Weyang menjawab bahwa aturan menyatakan, para peserta harus bertahan hidup di sini selama 5 hari, yang berarti, mengeluarkan pesaing adalah hal yang diperbolehkan. Susianbai menyadari bahwa maksud pesaing yang Weyang ucapkan adalah dirinya. Sementara itu di hutan, salah satu peserta berlari dikejar gerombolan predator. Perangkat di tangannya berbunyi seperti alarm jam. Saat ia mendekati dinding biru misterius, tiba-tiba ledakan keras merobek tubuhnya hingga berkeping. Kompetisinya berakhir seketika. Di tanah, tubuh dingin zombie tergeletak, korban yang baru saja dihabisi oleh Zhao Pinger. Zhao Pinger berpikir tentang di mana tuannya Susianbai. Ia harus menemukannya. Tiba-tiba, perangkat di tangannya berbunyi nyaring. Itu adalah pemindai yang diberikan kepada semua peserta, dan jika berbunyi, berarti sistem peringatan telah aktif. Satu-satunya aturan kompetisi ini hanyalah bertahan hidup di area yang ditentukan selama 5 hari. Keluar dari batas akan berujung eliminasi. Zhao Pinger segera bergerak mencari tuannya. Gesit melompat di antara dahan seperti kucing. Ia juga berhati-hati untuk tidak keluar dari batas wilayah yang ditentukan portal. Saat turun dari pohon, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dari kejauhan, semuanya diam-diam diawasi oleh sosok misterius berjubah, seorang tamu tak dikenal yang tersenyum puas karena telah menemukannya. Melangkah melewati hutan, Zhao Pinger mulai curiga ada yang tidak beres. Ia merasa selama ini sedang diikuti. Tiba-tiba ia berhenti, berbalik, dan mencoba melihat siapa yang bersembunyi di antara pepohonan. Berhenti di tempat. Gadis itu berteriak lantang, agar orang asing tersebut keluar. Menatap ke dalam kegelapan, ia bertanya mengapa sosok berjubah itu terus mengikutinya selama ini. Laki-laki itu justru terlihat senang, karena akhirnya ia diperhatikan. Ia memang sudah lama mendambakan pertarungan. Sosok misterius itu melompat turun dari pohon dengan kecepatan kilat, dan mendarat tepat di hadapan Zhao Pinger. Orang asing itu berkata, bahwa Zhao Pinger pantas menjadi pengawal pribadi Susianbai. Lalu bertanya, sejak kapan ia menyadari kehadirannya? Zhao Pinger menjawab, bahwa ia sudah tahu sejak awal. Lalu menanyakan, apa yang diinginkan laki-laki itu darinya. Orang asing tersebut melepaskan jubahnya, memperlihatkan wujud aslinya. Dia bernama Li, dijuluki si Dewa Petir. Sambil tertawa ia berkata, bahwa seseorang menginginkan Susianbai mati di hutan ini, dan Zhao Pinger harus membawanya kepada sang pahlawan. Namun Zhao Pinger sudah bertekad untuk melindungi tuannya dengan segala cara. Seketika, tanah di bawah kaki sang Dewa Petir runtuh, akibat gravitasi yang menghimpitnya. Dengan menggunakan teknik gravitasi, salah satu kemampuan Zhao Pinger. Setiap kali ia menghitung angka, gaya gravitasi di sekitarnya meningkat. Kaki sang dewa sudah tenggelam hingga lutut di dalam tanah, membuatnya sulit bergerak apalagi menggunakan kemampuannya. Namun, ia justru terhibur oleh kekuatan sang pelindung, menyadari bahwa ini memang murni akibat gravitasi. Sementara itu, di sisi lain hutan, tampak pembicaraan lain yang mulai memanas. Weyang berkata pada Susianbai, bahwa meski saat ini sang pahlawan tidak mengancamnya, ia tidak akan melawannya. Susianbai tidak mengerti maksudnya, dan ingin tahu apa yang diinginkan pria berambut abu-abu itu. Weyang meyakinkan bahwa tidak perlu gugup, karena ia datang hanya untuk menyampaikan satu hal, agar Susianbai bertahan hidup di hutan ini, dengan cara apapun. Setelah itu, Weyang akan berjalan memasuki rimbunnya hutan. Susianbai bertanya maksudnya, dan Weyang berbalik dan menjawab, bahwa ada seseorang yang ingin Susianbai mati, dan gagal di ronde pertama. Susianbai hanya tersenyum sinis. Banyak orang memang menginginkannya mati,
tapi sejauh ini tak seorang pun berhasil. Wei Yang menyeringai, sadar bahwa Su Xianbai belum memahami sepenuhnya. Menurutnya, sejak aturan kompetisi diumumkan, aturannya telah diubah khusus untuk mempermudah membunuh Su Xianbai. Orang yang bisa mengubah aturan seleksi, pasti memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebelum pergi, Wei Yang menambahkan, bahwa jika Su Xianbai ingin masuk ke Taman Roh Bintang, ia harus bertahan di ronde pertama ini. Su Xianbai hanya bisa bertanya-tanya, siapa Wei Yang sebenarnya, dan mengapa mau membantunya. Namun tiba-tiba, ia merasakan kekuatan aneh yang menarik tubuhnya. Ia merasa bergerak bukan atas kemauannya sendiri, tertarik menuju bagian hutan yang lebih dalam. Di sisi lain, Dewa Petir menyerang Zhao Pinger dengan kecepatan luar biasa, memanfaatkan momen ketika ia berhasil menekannya ke tanah. Kilatan petir menyambar saat ia menghantam sang gadis. Tubuh Zhao Pinger terpental jauh, menghancurkan batang-batang pohon yang dilaluinya, lalu jatuh menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya penuh memar dan luka, tapi ia masih selamat. Ia tak tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan petir yang digunakannya untuk menambah kecepatan dan menembus medan gravitasi. Dengan susah payah Zhao Pinger bangkit. Ia tahu lawannya terlalu berbahaya dan tidak boleh mendekati tuannya. Namun dalam sekejap, Dewa Petir sudah berdiri di hadapannya. Ia begitu cepat, sehingga Zhao Pinger tak sempat menyadarinya. Dari belakang, ia mengeluarkan sebilah pisau yang juga dipenuhi energi petir. Sambil tertawa, ia berkata bahwa jika Zhao Pinger tak membawanya pada Su Xianbai, ia akan menemukannya sendiri, dengan membawa mayat Zhao Pinger di pundaknya. Zhao Pinger tetap tegar. Ia menegaskan bahwa orang asing itu tidak akan pernah menyentuh satu helai rambut pun dari tuannya. Pada saat yang sama, di sisi lain hutan, seseorang berlari dengan kecepatan begitu tinggi hingga hanya menyisakan debu di belakangnya. 3 peserta lain melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah pria yang semua orang bicarakan, yaitu Su Xianbai. Mereka berpikir bisa menghadangnya bersama-sama. Namun, Su Xianbai sama sekali tidak melambat dan justru menabrak mereka seperti bola bowling menghantam pin, membuat ketiganya terlempar. Ia tidak berhenti, karena merasakan bahwa Zhao Pinger sedang dalam bahaya. Saat itu, Zhao Pinger sudah babak belur, hampir tak mampu berdiri. Namun tetap bertekad melindungi tuannya. Dewa Petir mengejek, bahwa gadis secantik itu seharusnya tidak mati demi tuan, yang tak akan bertahan lama. Ia mengangkat pisaunya untuk memberi pukulan terakhir. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu bergerak cepat dari belakangnya. Sebuah hantaman siku kilat menghantam lehernya. Ia bahkan tak sempat menyadari apa yang terjadi. Tubuhnya terpental keras ke depan, dan menghantam sebuah batu besar dengan kekuatan yang mengguncang seluruh hutan kecil itu. Zhao Pinger tertegun, baru saja ia mempersiapkan diri untuk mati. Namun tuannya sudah berdiri di dekat batu, tempat sang Dewa Petir terhempas. Su Xianbai datang tepat pada waktunya.